Sejarah Kabupaten Dairi banyak mengalami perubahan-perubahan dalam wilayah ataupun daerah maupun pemerintah. Sebelum penjajahan Belanda, pemerintah di daerah Dairi telah ada jauh sebelum kedatangan penjajahan Belanda. Walaupun saat itu belum dikenal sebutan wilayah daerah otonom, tetapi kehadiran sebuah pemerintah pada zaman tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Agama yang dianut Kabupaten Dairi yaitu masyarakat Kabupaten Dairi menganut berbagai agama yaitu Kristen, Islam, Katolik, Buddha, dan Hindu. Banyak juga berteguh dalam setiap tempat tinggal untuk mempertahankan keyakinan masyarakat yang ada di sini. Mereka juga saling mendukung bila bertemu di jalan atau di acara adat. Mereka juga tidak membeda-bedakan dan mereka juga tahu membatasinya. Perkenalkan Kak, saya Indah Samuli Indrani Kaloko dari kampus UINSU ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana kondisi tempat tinggal kita yang ada di sini. Yang ingin saya pertanyakan, nama Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Rani Hartani Tarigan. Saya salah satu masyarakat di kampung ini. Baik, yang akan saya pertanyakan kepada Ibu yaitu yang pertama, bagaimana sistem pengetahuan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita ini sekarang, Bu? Salah satunya itu seperti bisa kita lihat di sini kami menerapkan salah satunya ada sistem seperti remaja masjid seperti itu. Mereka itu kadang ada bermusyawarah di masjid, membikinkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kadang pengajian-pengajian juga. Terus yang kedua itu ada kayak bisa dibilang di sini anak-anak poso kayak gitu kan. Iya. Nah, mereka itu di sini banyak juga membuat kegiatan seperti juga pendidikan. Kadang orang itu bermusyawarah di tempat-tempat kayak aula-aula seperti itu, membuat bagaimana kampung ini bisa maju, lingkungannya bagaimana seperti itu. Pendidikannya itu juga seperti anak sekolah juga sebelum masa pandemi COVID-19 itu mereka itu aktif sekolah tatap muka, belajar seperti biasa. Tetapi jika pada saat sekarang ini pandemi sekarang ini mereka itu daring seperti itu. Baik, baru yang kedua, bagaimana sistem bahasa yang sering digunakan masyarakat di lingkungan sekitar ini? Yang saya tahu sistem bahasa yang dipakai di kampung saya ini seperti banyak ragam sih, seperti ada bahasa Batak, Pakpak, Karo, dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih dipakai di sini itu karena di sini mayoritasnya Batak, lebih banyak dominannya ke bahasa Batak dan Pakpak seperti itulah. Apakah di lingkungan sekitar ini ada orang luar yang datang ke sini untuk bertempat tinggal atau bagaimana? Jika orang luar datang ke sini sepertinya ada, tapi tidak banyak. Seperti mereka datang dari Medan ke sini tuh seperti melihat bagaimana tempat kami ini kan. Jika mereka sesuai dengan keinginan mereka, mereka tinggal. Tetapi lebih banyak orang itu kalau tinggal di sini tuh hanya berlibur saja seperti ke rumah keluarga gitu. Tetapi kalau tinggal di sini tuh yang benar-benar dia dulu di sini tinggal, pergi lagi ke tempatnya untuk apa namanya itu kerja di luar gitu kan. Mereka kembali lagi ke sini, ke kampung kami ini datang seperti itu. Baik, yang ketiga, bagaimana sistem mata pencaharian yang dilakukan masyarakat di sini untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing? Sistem kebutuhan kami di sini itu kebanyakan di sini kan petani. Jadi kami itu di sini tuh menanam tumbuhan muda gitu, tanaman muda seperti cabai, bawang, sayur mayur, seperti itulah contohnya yang tanaman muda. Tetapi juga di sini banyak juga menanam tanaman tua seperti kopi, jeruk, seperti itu. Dan di sini juga kopi itu banyak digunakan untuk minuman sendiri, diolah sendiri. Jeruk juga dijual sampai ke jauh dan kemana seperti itu. Sehingga kebutuhan makanan, ekonomi di sini tuh
sudah memadai dengan kami. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk menanam cabai, tomat, jeruk, jagung, padi, apakah itu menggunakan pupuk, kompos? Ya, sudah tentu menggunakan pupuk kompos seperti itu. Jika tidak menggunakan pupuk kompos, obat-obatan, ya tentunya tanaman itu tidak bagus. Jika tidak dipompa, dipupuk, maka tanaman itu akan tidak subur, pasti gersang. Ya, harus disesuaikan dengan makanannya juga. Seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup sekian hasil wawancara dari saya kepada Ibu. Baik, terima kasih. Sama-sama.